Awal mulanya saya buka usaha Deposio ini sebelumnya jauh-jauh hari 3 tahun sebelumnya itu saya bekerja di Bank BTPN, tepatnya di Bank BTPN Wates Kediri, Kabupaten Kediri. Nah, pada saat saya melakukan penagihan ada salah satu nasabah yang menunggak, yang tidak bisa bayar. Akhirnya dalam proses pelunasannya itu saya bantu. Kebetulan dia usahanya juga kuliner, sama persis sama menu-menu saya. Setelah sekian lama saya bersosialisasi dengan dia, saya tagih, akhirnya itu tunggakannya yang di Bank BTPN itu lunas. Setelah pada saat serah terima jaminan, saya itu malah ditawari masalah resep. Dianya bilang gini, "Pak, saya lihat sampean kok capek penagihan di lapangan. Apa nggak pengen usaha kayak seperti saya?" Pada waktu itu saya nggak begitu menanggapi baik dengan tawaran resep itu. Tapi setelah lambat laun, setelah 3 tahun itu di Bank BTPN mengadakan pensiun dini, dan saya teringat tawaran itu. Setelah pensiun dini, apa usaha saya yang akan saya lakukan? Namanya Pak Yakub, usahanya di Wates Depot Heni itu. Saya kunjungi kembali. Saya tanyakan penawaran dia yang dulu mau menawarkan resep. Nah, setelah itu dia mengiyakan kapan kita belajar. Terus saya pesen kompor, pesen wajan yang speknya seperti yang beliau berikan. Setelah itu saya diajari. Nah, saya pembuatan mie saya diajarinya waktu itu di rumahnya dia, enggak di rumah saya karena saya belum punya alatnya. Setelah diajari resep-resepnya, komposisi antara tepung, telur, garam, akhirnya saya bisa. Setelah bisa, kendala satu, saya belum punya alat. Setelah saya browsing, saya menemukan alat itu di Maxindo. Kebetulan kantornya Maxindo Blitar itu dekat rumah saya. Akhirnya saya ke Maxindo, ada beberapa mesin untuk membuat mie. Ada yang manual, ada yang elektrik, pakai listrik, langsung dicop itu langsung giling sendiri. Ada yang skala besar, kita masukkan bahan, dia mutus sendiri langsung jadi ada. Tapi waktu itu saya mengambil yang manual. Karena apa? Saya melihat bodinya itu lebih kuat, bahan-bahannya itu lebih baku, cor semua, lebih kuat. Setelah saya beli di situ, saya setting sendiri dari mesin cuci, tak kasih fan belt untuk memutar itu. Jadi kita nggak ngoglek ini, enggak. Akhirnya yang mutar itu mesinnya itu. Tak modifikasi seperti itu biar nanti pekerjaan itu enggak terlalu capek. Karena semua penanganan depot saya tangani sendiri. Terus promosi saya yang saya shoot pertama itu rekan-rekannya istri di kantor Bank Jatim Blitar. Kantor Lodoyo, kantor Kademan tak masakan gratis semua. Setelah saya masakan gratis, tanggapan dari rekan-rekannya istri itu katanya sudah enak, ayo cepat dibuka depotnya. Akhirnya saya buka depot, bismillah saya buka depot usaha. Saya buka Januari 2017. Nama Sihu itu awal mulanya dari nama istri saya. Karena kenapa saya mengambil nama Sihu? Karena istri saya itu terkenal di Bank Jatim dengan panggilannya Sihu. Sihu itu kepanjangan dari apa? Si Hombing, marga istri saya dari orang tuanya sana. Jadi istri saya itu mulai dari sekolah, SMP, SMA, kuliah, sampai kerja pun panggilannya Sihu. Emang itu ikonnya. Makanya saya beri depot Sihu biar orang itu mudah mengenal. Tuh, seperti itu. Dan satu lagi, depot saya tidak menggunakan minyak babi, semua halal. Kalau kedepannya itu mungkin saya mau membuat food truck. Nah, food truck itu nanti bisa mobile dia truknya. Dan saya insya Allah nanti bukanya itu di daerah Makam sana. Karena di sana kan banyak pengunjung, ada orang luar kota, orang sekitar itu kan juga banyak. Tapi sebelumnya itu pengen mempunyai tempat usaha sendiri, bukan kontrak. Itu cita-cita kedepannya. Setelah itu nanti tercapai baru kita buka cabang seperti food truck tadi. Dalam kita memulai usaha, kayak saya dulu dari bank,
terus terjun ke dunia kuliner, pertama yang kita harus pegang itu pertama, kita itu mau usaha kuliner itu pertama kita harus punya rasa. Setelah kita punya daya jual rasa itu tadi, kita baru mulai usaha. Dan jangan lupa setiap usaha itu ada penjualannya naik, datar, turun. Saya pernah mengalami itu, semua sudah pernah saya alami. Dalam waktu 1 tahun itu saya mengalami drop itu di bulan puasa. Biasanya orang berbuka cari makan, ternyata orang-orang itu malah memilih takjil. Atau mungkin waktu itu saya belum juga, masih awal kan, belum ada 1 tahun, mungkin belum ada yang familiar dengan depan saya. Ya biasalah kalau usaha kuliner tekor itu sudah biasa. Kuncinya itu satu, untuk mempertahankan rasa. Setelah itu kualitas bahan-bahan. Karena apa? Setiap konsumen itu punya lidah. Begitu satu konsumen langganannya kecentok masakan pas nggak enak, dia kapok. Pelanggan itu aset kita. Kuncinya usaha itu harus pertama higienis, enak, tekun, telaten. Saya juga dikasih tip orang yang ngajari saya, kalau sisa nasimu banyak, itu masakan nanti ditaruh mika, dijual ke pasar, nanti laku. Tapi saya nggak telaten, saya nitip seperti itu. Pasti tak masak, tak kasihkan orang beca atau orang-orang sekitar situ. Sekalian sama sedekah lah, biar usaha kita itu juga berjalan lancar, barokah. Gitu. Telaten yang utama. Jangan mudah menyerah, jangan kalau drop terus frustasi, mutung, jangan, tetap terus. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses.